Konsep teori kognitif komunikasi menurut psikologi Glossary. Teori ini mengasumsikan bahwa dampak sebuah pesan terhadap sikap bergantung pada pemikiran yang membangkitkan oleh pesan itu sendiri. Teori kognitif komunikasi adalah pendekatan yang mengkaji bagaimana proses berpikir dan pengolahan informasi mempengaruhi cara individu berkomunikasi. Teori kognitif komunikasi mengacu pada bagaimana individu memproses informasi, membentuk sikap, dan merespon pesan dalam konteks komunikasi. Konsep ini berfokus pada proses mental yang terjadi ketika seseorang menerima dan menginterpretasikan pesan, serta bagaimana proses tersebut mempengaruhi perilaku dan keputusan mereka. Elemen utama teori kognitif komunikasi yang pertama ada respon kognitif. Respon kognitif adalah pemikiran yang muncul pada penerima pesan saat mereka terpapar informasi. Menurut Blanch dan Belch 2003, respon ini mencerminkan reaksi kognitif terhadap objek, sikap, dan pesan persuasif yang diterima. Proses ini penting dalam membentuk sikap, baik menerima maupun menolak pesan. Yang kedua ada konsistensi kognitif. Teori konsistensi kognitif menyatakan bahwa individu cenderung mencari keselarasan antara keyakinan, sikap, dan perilaku mereka. Ketidaksesuaian antara elemen-elemen ini dapat menyebabkan disonansi yang mendorong individu untuk mengubah salah satu elemen untuk mencapai konsistensi kembali. Dalam konteks komunikasi persuasif, teori ini menjelaskan bagaimana perubahan sikap dapat terjadi sebagai respon terhadap ketidaksesuaian yang dirasakan. Yang ketiga ada teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif yang diperkenalkan oleh Lyon Festingers menjelaskan bahwa ketidaknyamanan yang dialami ketika ada ketidaksesuaian antara keyakinan dan perilaku. Individu ini akan berusaha mengurangi disonansi ini dengan mengubah keyakinan atau perilaku mereka untuk mencapai keseimbangan psikologis. Proses kognitif dalam komunikasi. Proses kognitif dalam komunikasi ini melibatkan beberapa langkah. Yang pertama ada penerimaan pesan, yaitu individu menerima informasi melalui berbagai saluran komunikasi. Yang kedua ada pengolahan informasi, yaitu informasi yang diterima melalui sistem kognitif individu, termasuk pelaratan dan ingatan. Yang ketiga ada interpretasi individu, menginterpretasikan pesan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Yang ketiga ada reaksi, berdasarkan interpretasi tersebut individu akan memberikan respon, baik itu menerima, menolak, atau merubah sikap terhadap pesan. Halo, aku akan menjelaskan apa sih itu teori konsistensi kognitif. Menurut konsep konsistensi dalam kognisi manusia oleh Jean Piaget yang lalu dikembangkan oleh Kurt Lewin. Lewin menjelaskan apa yang terjadi dalam jiwa seseorang sehingga ia membentuk persepsi dan perilakunya. Menurut Lewin, perilaku adalah fungsi dari keadaan diri dan lingkungan. Faktor internal maupun eksternal dalam pribadi seseorang akan terkonsep pada area kesadaran yang berpengaruh pada pembentukan persepsi dan perilakunya secara bertahap. Pengertian konsistensi kognitif adalah kecenderungan seseorang untuk mencari keselarasan antara keyakinan, nilai, dan tindakan mereka secara individu. Cenderung merasa nyaman ketika ada konsistensi atau harmoni dalam kognisi atau pikiran mereka. Teori konsistensi memandang manusia sebagai proses yang aktif yang mencoba memahami fenomena,
peristiwa, isu, atau kejadian yang mereka rasakan, pikirkan, atau lakukan. Nah, ada contohnya. Misalnya, seseorang yang percaya bahwa kesehatan itu penting akan cenderung menjaga pola makan secara sehat dan sering berolahraga. Jika keyakinan dan tindakan mereka sejalan, mereka merasa lebih nyaman dan selaras secara psikologi mereka. Nah, ada contoh lain dari konsistensi kognitif. Misalnya, jika ada orang yang percaya bahwa sebuah kepintaran bukanlah turunan dari orang tua, melainkan karena kerja keras, disiplin, dan rajin. Karena orang tersebut percaya dengan perspektif itu, dia juga selalu mengonsumsi informasi dari Instagram, YouTube, TikTok, dan sebagainya tentang bagaimana kepintaran itu bisa dibangun. Maka, orang tersebut akan rajin belajar, disiplin, dan kerja keras untuk menjadi seseorang yang pintar atau cerdas. Nah, jadi konsistensi kognitif itu menjelaskan bagaimana seseorang itu akan konsisten melakukan sesuatu yang dia percaya bahwa hal itu benar. Hal itu sejalan dengan perspektif dirinya pribadi dalam diri mereka. Nah, ada aspek utama dari konsistensi kognitif. Ada dua, meliputi preferensi untuk keselarasan. Jadi, individu cenderung menginginkan agar sikap dan tindakan mereka selaras dengan keyakinan yang mereka pegang. Dengan begitu, mereka akan konsisten melakukan hal yang mereka anggap sesuai dengan keyakinan mereka. Dan yang kedua, ada respon terhadap ketidaksesuaian. Nah, itu ketika terjadi inkonsistensi. Misalnya, antara sikap yang dipegang dan informasi yang baru diterima, individu akan berusaha mengubah salah satu elemen untuk mencapai konsistensi kembali. Nah, teman-teman, hal ini berkaitan dengan disonansi kognitif yang akan dibahas pada penjelasan selanjutnya. Teman-teman, tahu nggak sih, rasa kecewa dan gelisah kita bisa dijelaskan dengan salah satu teori. Karena hampir setiap hari kita akan mengalami sebuah ketimpangan antara kepercayaan dan kenyataan yang terjadi. Inilah yang dijelaskan oleh Leon Festinger pada tahun 1957 dengan mengembangkan teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif menjelaskan bahwa akan selalu ada perbedaan antara rasa kepercayaan dengan kenyataan yang terjadi dalam diri individu. Jadi, semua orang bisa mengalami disonansi kognitif. Oke, misalnya dosen mengalami disonansi kognitif ketika memiliki kepercayaan bahwa mahasiswa harus bisa menyeimbangkan antara kegiatan akademik, organisasi, dan bermain online. Namun, kepercayaan tersebut runtuh ketika di kafe dosen tersebut melihat ada seorang mahasiswa yang sedang kuliah online sembari bermain game atau mengobrol dengan teman-temannya. Contoh lain misalnya, seseorang merasa dengan memiliki pacar, hidupnya akan jauh lebih bahagia
bahagia, dia akan merasa jauh lebih happy dan lebih berbunga-bunga. Tapi kenyataannya setelah punya pacar, ia merasa hidupnya menjadi tidak bebas. Kadang pacar juga lebih mementingkan teman, pacar susah dihubungi, dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman, teori disonansi kognitif merupakan teori yang membahas mengenai ketidaknyamanan seseorang akibat sikap, pemikiran, perilaku yang saling bertentangan. Dengan adanya pertentangan ini, maka seseorang akan memotivasi diri mereka untuk mengambil langkah guna mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Nah, dalam teori disonansi kognitif juga dijelaskan bahwa kehidupan manusia itu akan mengalami 3 keadaan. Yang pertama yaitu consonant relationship, yaitu ketika terdapat 2 elemen atau lebih di dalam diri manusia yang saling seimbang. Misalnya nih, dosen percaya bahwa mahasiswa itu adalah seseorang yang mampu belajar mandiri dan tekun belajar. Nah, kepercayaan itu ternyata terbukti ketika mahasiswa tuh rajin mengumpulkan tugas tepat waktu dan juga memperoleh nilai yang baik. Nah, yang kedua itu ada namanya dissonant relationship, yaitu ketika terdapat 2 elemen atau lebih di dalam diri manusia yang tidak seimbang dan saling bertolak belakang. Jadi, antara kepercayaan dengan kenyataan yang terjadi itu ada namanya ketimpangan. Contohnya seperti di awal tadi. Nah, selanjutnya yang ketiga, ini adalah irrelevant relationship, di mana terdapat 2 atau lebih elemen yang tidak berhubungan pada manusia. Misalnya nih, ketika ada seorang mahasiswa membeli sepeda motor namun motor tersebut tidak memiliki STNK dan BPKB. Lalu pada akhirnya mahasiswa tersebut akan mendapatkan IPK 4,00 di perkuliahannya. Nah, kedua hal ini tidak ada hubungannya kan? Jadi, tidak berpengaruh pada aspek kognitif mahasiswa. Nah, dari uraian tersebut terdapat dikemukakan bahwa disonansi kognitif itu memiliki 3 asumsi dasar, teman-teman. Yang pertama, mahasiswa berharap terjadi konsistensi antara sikap, kepercayaan, dan juga perilaku. Kemudian yang kedua, jika terjadi inkonsistensi pada sikap, kepercayaan, dan juga perilakunya, maka terjadi kegelisahan atau disonansi. Jadi mahasiswa itu akan merasa gelisah. Kemudian yang ketiga, manusia tidak mau tinggal dalam disonansi. Jadi pasti dia akan bertindak dan berusaha agar hidupnya menjadi konsisten dan juga seimbang. Namun tahu nggak, tingkat disonansi antara orang satu dengan orang lain itu ternyata berbeda loh. Nah, tingkat disonansi itu bisa dilihat dari beberapa hal. Yang pertama itu seberapa besar dan seberapa penting tingkat permasalahan yang dihadapi oleh seseorang. Kemudian yang kedua, rasio disonansi, gimana artinya tingkat keyakinan yang dimiliki oleh seseorang itu. Dia percaya atau enggak sama tentang permasalahan itu. Kemudian yang ketiga adalah rasionalitas, atau manusia diberikan rasa dan akal untuk menilai sesuatu. Jadi ketika kita ada suatu permasalahan, pasti kita akan menilai suatu permasalahan itu bagaimana bagi kita. Kayak gitu. Nah, teman-teman, tanda-tanda disonansi kognitif itu ada beberapa yang bisa kita lihat. Yang pertama, ketidaknyamanan sebelum mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, perasaan bersalah atas keputusan masa lalu. Yang ketiga, kita merasa malu atau canggung mengenai suatu keputusan dan menyembunyikan keputusan tersebut dari orang lain. Nah, teman-teman, penyebab disonansi kognitif itu mungkin beberapanya diantaranya adalah kita menerima informasi baru, kemudian kita mengalami tekanan sosial, dan yang terakhir ada perlu membuat suatu pilihan. Nah, efek dari disonansi kognitif itu kita bisa merasa cemas, kita bisa merasa menyesal, merasa malu, bahkan menekankan harga diri rendah dan juga membuat kita amarah. Nah, contoh lain dari disonansi kognitif dalam kehidupan sehari-hari seperti misalnya kita sedang belanja barang mahal. Ada orang yang membeli barang mahal, misalnya sebuah tas yang sebenarnya itu nggak begitu dibutuhkan, tapi untuk mengurangi perasaan salah karena dia membeli barang mahal, pasti dia akan berpikir bahwa barang ini bisa bertahan lama, bisa jadi untuk investasi. Nah, contoh lainnya misalnya nih, seorang yang merokok tetapi tahu bahwa rokok itu kan berbahaya bagi kesehatan. Maka dia mungkin akan merasa disonansi karena ada konflik antara pengetahuan yang dia tahu tentang merokok itu bahaya dan perilaku dia yang masih tetap merokok. Nah, untuk mengatasi disonansi ini, orang itu mungkin akan berhenti merokok,
mengurangi intensitas rokok, atau bahkan mengubah keyakinan bahwa rokok itu nggak begitu buruk kok buat kesehatan. Itu contohnya teman-teman. Jadi, itu dia pembahasan mengenai teori disonansi kognitif menurut Leon Festinger. Jadi, ketika kita mengalami disonansi kognitif nih teman-teman dalam kehidupan, segeralah untuk memotivasi diri kamu dan ambil langkah untuk mengurangi rasa tidak nyaman tersebut. Hal itu guna mengurangi rasa kecewa dan gelisah yang ada di diri kamu. Saya Joanna Putri Nathan. Saya Azahwa Syalwa Syafira Sunar. Saya Jessica Indria Kirani dari kelompok 5. Dari kelompok 5, Dari kelompok 5, pamit undur diri. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat. terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.